menurut Mbak Nuri, dari hasil ayam ini kalau untuk kebutuhan Mbak Nuri sendiri maksudnya dalam artian hariannya bisa mencukupi kah? Bisa. Bisa. Sejauh ini sudah Mbak Nuri sudah mencapai fase itu belum? Sudah. Sudah. Bisa. Dari jualan telur aja bisa. Dari jualan telur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda. Hari ini kembali lagi tempat kediamannya Mbak Nuri Ita Utami, atau sekarang saya dorong buat channel YouTube dan sudah buat channelnya namanya Sri Kandi Lampung. Peternak Sri Kandi Lampung. Nah, silakan kawan-kawan disupport karena apa? Saya lihat potensi bahwasannya kebanyakan ya lazimnya itu kebanyakan laki-laki ya. Nah, sekarang ada sosok wanita, harapan kita bisa menimbulkan sebuah inspirasi dan kegiatannya apa saja, dan juga bisa memberi contoh, oh ternyata sembari kesibukan sebagai kewajiban ibu rumah tangga masih bisa disambi. Ya kan kawan. Nah, alhamdulillah ini menurut saya sudah banyak perlebaran jalan, kandang. Monggo Pak, ayo silakan dipresentasikan loh, sudah jadi YouTuber loh. Ini tambah lebar lagi, ini sebelah sini khusus kandang apa Mbak Nuri? Kandang brooding. Oh, kandang brooding, DOC. DOC sama apa namanya itu, di atas 1 bulan lah. Oh ya, di atas 1 bulan, jadi potongan pedaging pun ada? Ada, tapi kebetulan masih kosong. Masih kosong, jadi sekarang saat ini fokus dari Mbak Nuri mencetak apa? Cetak pedaging ada untuk dikarkas. DOC petelur ada Elba. DOC petelur pengembangan Elba. Sama DOC pedaging. Terus sekarang Elbanya lagi tak coba silang ke F1 apa? Wet Leghorn. Ya. Untuk menyilangkan ya, karena Elba memang mempunyai darah sumber genetik Leghorn. Jadi harapannya bisa dimurnikan kembali atau paling enggak di break cross lah supaya Leghornnya kembali kental. Kalau Leghornnya kembali kental, harapannya telurnya semakin ngebut. Iya. Jadi sekarang Mbak Nuri DOC pedaging, ayam pedaging kiloan, DOC petelur, sama telur konsumsi. Empat produk ini menurut Mbak Nuri capek enggak? Sangat capek. Tapi kok masih dilakukan karena ada apanya? Karena ada cuan. Betul. Sibuk nggak, ribet nggak sih Mbak? Ayo kan dilihat. Jadi ini yang untuk telur konsumsi sama sebagian di ini ya, di kandang koloni. Iya. Ini sebagian sudah dipanen, sudah? Sudah. Ini usia berapa Mbak Nuri? Kalau ini sekitar 6 bulanan. 6 bulanan, nah, ya. Ini anakan turunan dari situ tuh. Oh iya, pengembangan pengembangan ayam yang pertama Mbak Nuri punya. Kalau ini Elba. Langsung datengin dari Jawa ya, dari breeder di Jawa ya. Ini juga sambil nunggu itu kan jantannya ada yang namanya ayam dari luar pulau kan pasti adaptasinya kurang. Ya, betul. Jadi kita kan dulu udah fit baru kita jodohin nama yang ini. Oh, sembari juga ngerecording ya Mbak Nuri, ngerecording nggak mana yang rajin bertelur. Biasanya kan ini litbang kecil-kecilan lur ya. Kalau breeder rumahan seperti saya, seperti halnya Mbak Nuri itu litbang, penelitian dan pengembangan. Jadi kalau di baterai kayak gini, Mbak Nuri pasti oh ini kan sampai titenin kan ya. Iya. Nah, ketika yang produksinya kencang, nah itu yang patut untuk dikembangkan lagi. Itu namanya litbang. Lumayan kencang Mbak ya produksinya, kencang kan ya. Memang karena Elba basicnya memang petelur Mbak ya. Iya. Jadi di sini untuk kandang petelur. Nah ini apa Mbak? Cuka? Bukan, ini apa namanya, pertalit. Solar. Untuk ini, kalau ini cuka. Ini cuka digantung. Gunanya untuk apa? Lalat, menghalau. Ya lalat bisa, apa namanya, hujan juga bisa. Jadi biar menetralkan pH. Ini kan kalau kena air tuh, kalau hujan kan itu basah tuh. Makanya di sini banyak lalernya karena
kotorannya kena air hujan. Karena cukanya dibuka supaya dia nguap ya. Nguap. Ya, Diambil ya, uapnya ya. aja. Kalau ini pengasapan. Iya. Pengasapan untuk atap kandang transparan juga Mbak ya. Iya. Ini beli online anunya Mbak. Satu Iya. set ya. Iya. Tempat pakannya juga. Oh, tempat makannya beda sendiri. Oh, dari mana punya palaron kayak gini Mbak? Ya dari toko ininya. Oh, beli sendiri Beli ada. di online. Sepertinya palaronnya bagus. Iya. Kamu mau? Enggak Ya, kok ya. murah ini, Kak. Murah Mbak ya. Iya sih. Jadi sebelah sini kandang petelur, terus itu ini pengembangan masih tipe petelur semua atau apa yang sebelah sini? Ini pedaging ini. Oh, yang ini pedaging. Untuk diambil pedaging. Untuk diambil pedaging ini Iya. sih apa Mbak? Jantan apa ini? Jantannya Gorwit. Gorilla Widodo ya. Terus Betinanya yang dulu katanya AKY itu loh. oh tapi yang nggak tahu. yang kita seleksi yang gede. Iya. Terus Ini permut. klasik dengan Gorwit Iya, juga. Gorwit. Untuk pedaging. Recording di kandang Mbak Nuri mencapai usia panen berapa Mbak? Panen apanya? Panen dagingnya, karkasnya ya betul. Kalau untuk gen ini sama itu 2 bulan bisa. 2 bulan panen. Iya. Pakan ya 611. 611 pokpen ya. Iya, yang B itu. Oh 611 ya, 611 pokpen 2 bulan panen. Iya. Berarti lumayan bagus kalau untuk peternak mandiri. Makanya ya sangat potensi kawan-kawan. Jadi saya melihat di sini dengan ada beberapa produk yang menurut saya banyak ya. Saya kira saya pun belum tentu mampu, Bro. Ya kan? Karena DOC petelur, telur konsumsi. Wah, manajemennya gimana, Mbak? Coba kasih tips, Mbak. Dalam merawat gitu loh. Kalau dalam merawat gimana? Sama ya berarti Merawat perlakuannya apanya? ya? Merawat DOC-nya? antara petelur sama pedaging sama? Sama. Cuma kalau untuk pedaging ini kan beda ini sih. Pakannya Formula beda. pakan, iya. Enggak, sama. Oh, sama. Untuk induannya toh. Heeh. Sama. Cuma apa namanya itu? Banyaknya itu loh, banyaknya. Oh, porsinya. Porsinya Iya, yang iya. dibesarin kalau ini. Karena memang size daripada ayamnya beda. Ini dikasih berapa gram per hari per ekor, Mbak Nuri? 65. 65 gram. Heeh. Telurnya Lumayan. bagus. Karena basic ayam petelur konsumsi ya seperti ini, harus kecil, tapi telurnya tidak boleh kecil standar untuk ayam kampung. Konsumsi pakannya irit. Nah, tentu kalau konsumsi pakan irit masuk ya. Pakan self mix atau pakan jadi? Selmik Pakan self mix per kilonya tembus berapa? harganya Heeh. di ini. Heeh, sampai buat racikan self mix-nya. Pernah ngitung enggak? Pernah. Berapa? Berapa ya? 3.500 apa ya? Cuma 3.500. Lah dedaknya pirang persen? Dedak 100 kilo. Heeh, dedak 100 kilo. Dedak 100 kilo. Bekatul, Ding. Bekatul. 100 kilo, 54450 kilo, jagung gilingnya 25. Cuma kita tambah minyak Oh, minyak. biar nambahin EM-nya. Ilmune Profesor Ilyas ya, Iya. energi metabolisme ya. Ya. Takarannya 65 gram. Pakan self mix. Produksi telur HDP-nya dari populasi ini berapa persen? Ini berapa ekor nih yang di kandang baterai? Berapa ya? 25. 25 sehari. 24. Sehari dapat berapa Mbak Nuri? Ini kan masih belajar nelor. Oh, belajar nih. nelor. Ini belum. Heeh. Nah, terus ini belum. Ya jadi masih dihitung kalau mungkin 80-90 lah. Kalau dari yang sudah nelor loh. Kalau yang dewasa-dewasa yang sebelah sana itu, yang untuk di kandang utama kan kawan. Ya, kita kan yang seleksi yang udah dijodohin sama jantan itu yang nelornya kenceng. Yang untuk nanti untuk konsumen DOC petelurnya ya, petelur kamu konsumsi ya. Luar biasa, pesanan lancar DOC petelur konsumsi Kalau ya. DOC petelur konsumsi sih lagi coba. Nah, kebetulan ada yang nyari ya udah gitu loh. Luar biasa kan kawan tuh. Potensi di ayam ini lumayan banyak ya. Jadi kalaupun kita telaten tidak hanya fokus satu. Kalaupun hanya mau fokus satu ya difokusin beneran dalam arti main populasi. Ya menurut Mbak Nuri nih Mbak, sejauh ini sudah merasakan profit yang dalam tanda kutip itu yang stabil gitu loh. Kadang kan ada peternak yang belajaran nyoba
rugi untung gitu. Udah Mbak Nuri sudah mencapai tahap yang penghasilannya maksud saya stabil terus gitu udah belum? Sudah. Alhamdulillah sudah. Sudah. Tapi ya itu kan kebutuhan sekarang kan meningkat semua. Jadi kadang-kadang keuntungan dari ayam yang tadinya ditabung untuk nanti jaga-jaga misalnya ngembangin kandang itu kan dari uang ayam. Maaf saya potong. Jadi ini kandang ditambah-tambah ini pure dari ayam semua. Luar biasa. Sebagian di suami sedikit. Kalau semuanya ya kopel-kopel guys. Kopel-kopel lanjut. Jadi tetap subsidi silang Mbak ya. Ya namanya kebutuhan ya. Jadi kalau kita mau namanya rumahan ya kan apalagi sudah berkeluarga. Kadang mana duit yang sete, ada urgensi, entah popok anak, susu anak ya itu disabetkan. Iya. Ya saya sudah mulai mengalami ini. Ya, tapi harus semangat loh. Ya. Jadi potensinya ada. Yang jelas kalau saya menilai pergerakan Mbak Nuri dan kawan-kawan juga sudah menengok video-video sebelumnya adalah konsisten. Konsisten dalam artian apa? Bertahan. Iya. Bertahan nggak berhenti gitu loh. Kunci utamanya di situ kan Mbak. Iya. Bertahan nggak berhenti. Jadi mungkin Mbak Nuri juga melakukan observasi ya. Oh pedaging sepertinya kalau seperti ini kurang. Nah akhirnya menyasar ke telur konsumsi potensi semua. Jadi dalam satu atap ini ada 4 produk yang insya Allah bisa menopang lah ya. Menurut Mbak Nuri dari hasil ayam ini kalau untuk kebutuhan Mbak Nuri sendiri maksudnya dalam artian hariannya bisa mencukupi kah? Bisa. Sejauh ini Mbak Nuri sudah mencapai fase itu belum? Sudah. Bisa. Dari jualan telur aja bisa. Dari jualan telur. Jadi yang sekarang kontinu benar-benar stabil di telur kampung konsumsinya ya. Per hari Mbak Nuri jual berapa butir? Ya kalau per hari kadang sih nggak per hari ya. Misal 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ada yang minta 15, ada yang minta 1 karpet. Apalagi kalau grosiran telur udah nelpon. Kadang ya sudah karpet, ada. Sekarang 1 karpetnya atau 30 butirnya di kalau umum tak jual 65. Kalau grosiran? Kalau grosiran 55. 55. Grosir dengan umum gini kan. Kalau grosir itu partai besar biasanya paling bakul ke sini 5 karpet gitu kan Mbak. Kalau umum nih ya tetangga-tetangga yang untuk jamu. Ya kan biasanya yang untuk jamu itu yang sudah nikah. Kameramen belum ya. Kan jadi insya Allah potensi Mbak ya. Jadi saat ini yang intens bener di telur konsumsinya malahan. Iya. Kemarin itu ada babon yang afker juga daripada kita apain ya udah afker aja jadiin duit. Oh ke pedaging larinya? Iya karkas. Mudah nggak? Mudah banget. Nggak. Bobotnya berapa? Bobot kalau kan kemarin Elba. Iya jadi petelur. Paling gemuk itu 1,4 1,5. Itu aja dalamnya udah lemak semua. Udah lemak, iya. Karena semakin tua semakin bertumbuh lemak ya. Mantap. Terus saya lihat tadi ada pemanfaatan. Ayo Mas kameramen. Jadi saya teringat seperti aku dulu Mbak memanfaatkan lahan. Jadi sekarang mentok nggak ada ya? Nggak ada. Karena sudah fokus di ayam. Enak ayam ini kan, gitu. Mentok sesuai perjalanan saya juga. Perlahan-perlahan mentok hilang karena jenis. Kecuali mentoknya dibikinkan kandang. Cuma kan sekarang Mbak Nuri semua ini diolah menjadi kandang-kandang untuk ayam kan. Iya. Ini sengaja Mbak, ini dari apa? Kohe. Iya, kotoran hewan. Jadi ayam ternak. Kotoran ternaknya dari sini dimanfaatkan untuk menanam ini ya. Gemuk. Iya. Untuk konsumsi pribadi atau untuk hijauan juga? Dua-duanya. Oh iya, PTN diumbar lebok ini yo entek lho kameramen iki. Iku lho diles-iles wit endi. Ini kayaknya enak ini kalau ditumis pakai sauri ini. Iya, enak banget. Oke, jadi itu kawan-kawan kita sudah ada di kandangnya Mbak Nuri. Sedikit update, alhamdulillah ada perkembangan yang walaupun tidak dikatakan pesat, tapi ini contoh adalah yang kunamakan alon-alon asal kelakon. Jadi yang penting itu alon-alon asal cepat. Alon-alon asal klakson. Oh,
klakson Soalnya bojone sampean modal-modal ngono. Bukan, Gimana? kalau kita alon-alon nggak klakson kan kadang-kadang keblinger gitu. Oh gitu. Jadi alon-alon penting klakson. Ya itu. Alon-alon. Jadi bertahap ya kan. Jadi Apa yang ya? penting tuh ada perkembangan ya. Ini kan coba Mas di shoot ke belakang. Coba sudah di sebelah sana. Jadi full sekarang. Kandang brooding, terus kandang pembesaran untuk ayam kampung pedaging, kandang baterai untuk petelur, terus kandang untuk breeding DOC pedaging, Mbak ya. Iya. Terus juga kandang untuk ini sebelah sini ini umbaran untuk apa, Mbak? Iya, umbaran. Oh, umbaran ya? Kalau taruh di sini kan nanti takutnya Iya, iya. ganggu. Ini ke kedu ya? telur. Iya, itu kedu merah. Jadi sesekali memang ayam diumbar di sini ya? Iya. Wah, sejuk banget, Lur. Jadi sesekali ayam itu dikasih leluasa ya untuk bergerak, dilepaskan di luar biasa. Kandangnya tambah rapi, tambah tersusun, hasilnya tambah besar, senyumnya tambah lebar, dompetnya tambah tebal. Jadi kita doakan semua yang berkecimpung di dunia ayam ini diberi kesuksesan, walaupun toh samanya proses. Tetap kan gini kan, Mbak ya? Luar biasa. Itu ya pesan-pesan Mbak, pesan-pesan terakhir, nggak kemana-mana maksudnya untuk pesan penyemangat. Pesannya untuk peternak seluruh Indonesia, jangan takut gagal lah. Iya. Ya, terlebih pakan itu kan semakin lama semakin naik. Ya, kita gimana caranya tetap bertahan di sini, suatu saat nanti akan indah pada waktunya. Amin. Yang penting jangan menutup diri untuk terus belajar. Ya. Semua sumber dari orang-orang yang berkompeten, orang berilmu, orang pintar, semua diaplikasikan. Saya merawat ayam pun semua, mau dari profesor, mau dari apa, ketika itu memang berpotensi bagus dan bisa dilakukan, why not? Kenapa enggak? Jadi jangan menutup diri bahwasanya aku yang paling hebat. No, tidak, kita nggak ada yang paling hebat. Di atas langit masih ada langit. Kayak Mbak Nuri, banyak banget yang diaplikasikan dari Profesor Ilyas, dari YouTuber-YouTuber lain. Dikombin menjadi satu dengan konsep amati tiru modifikasi, langsung diantemkan ke kandang blank. Ayamnya sehat, alhamdulillah, berkembang. Jadi konsepnya itu. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak video ini. Alhamdulillah kita hadirkan lagi sosok wanita inspirasi. Semoga menambah semangat Anda yang saat ini loyo harga pakan mas, lakukan inovasi semampu Anda, karena kacamata kepala Anda sendiri yang dapat menilainya dan Anda sendiri yang akan melakukan perubahannya. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari peternak muda Lampung dan peternak Sri Kandi Lampung. Sukses selalu, istimewa kiwir-kiwir.